Hujan juga beneran. Selamat malam, Pak. Ini siapa ini yang berisik ini? Malam, Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Maaf gelap soalnya di kampung. Susah juga listrik di sini. Ya, kusan ro, ta. Kusan ro. Bupoy.
Baik, ini sudah jam 7:03 ya. Mungkin ini yang sudah hadir di sini ada Saudara Luis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Posisi di mana ini? Masih di NTT Pak, di Sumba. Di Sumba ya. Oke. Ya di Sumba NTT. Sehat aja ya. Apa Pak? Sehat-sehat, kondisi Sehat, Pak. sehat. Sehat Pak, alhamdulillah sehat. Kalau malam begini, sinyal bagaimana? Kadang susah juga kadang Pak, kadang jaringannya bagus, kadang tidak. Tergantung cuaca juga kalau di sini Pak. Kita coba untuk ini pembelajaran secara sinkronus, artinya melalui media Zoom sehingga kita bisa berinteraksi. Kemudian ini sudah hadir juga Hairul Rahmat. Bagaimana kabarnya? Iya, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Di posisi di mana? Sekarang saya di Sulawesi Selatan, Pak. Oh, di Sulawesi Selatan ya. Iya. Oke. Adi Luis Libertus hadir Ya, ini. Libertus ada di mana posisi? Masih di Bali, Pak. Masih di loh. Bukan di Bali ya tinggalnya ya. Tinggalnya kan tinggalnya di mana dulu? Kita pulang di Bali kemarin, Pak. Dari Malang. Oke. Libertus Arut. Kemudian ada Saudara Sunantrio. Bagaimana kabarnya? Ini di Malang ini ya. Halo, Saudara Sunantrio. Suaranya enggak keluar. Oh, sebentar. Ini suaranya belum masuk. Halo, iya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Iya. Di Malang ini, Pak ya? Iya, saya di Malang, Pak, di rumah. Kemudian barusan masuk ini Saudara Ivan Asia ya. Bagaimana kabarnya, Saudara Ivan? Iya, baik, Pak. Baik, tinggal posisi ada di mana nih sekarang? Malang saja ini, Pak. Oh, di Malang aja. Jadi ada beberapa teman kita yang ada di waktu Indonesia Tengah. Kira-kira selisih 1 jam ya di sana. Selisih 1 jam, Pak. Satu jam, Pak. Ya Pak. Saya tidak akan memperpanjang waktu nunggu yang lain karena tadi saya lihat ternyata Zoom-nya ini ternyata limited gitu ya. Saya nggak tahu dari administrasi kampus seperti apa. Sehingga saya langsung saja saya mulai acara hari ini perkuliahan tentang dasar elektronika, materi yang sudah kita sampaikan 1 dan 2 kita coba rangkum. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga salam sejahtera bagi kita semua. Semoga materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik, lancar. Kemudian jika ada pertanyaan, sementara nanti disampaikan melalui chat ya, sehingga saya bisa memantau, mengendalikan prosesnya perkuliahan. Baik, oke. Yang pertama ingin saya sampaikan tentang awal materi tentang semikonduktor ya. Secara teorinya saya yakin dan percaya Anda sudah membacanya, sudah mendownload materi ya. Jadi semikonduktor ini
sebenarnya mereview materi dari bahan listrik yang lampau ya. Cuma di sini agak lebih mendetail, disampaikan lebih mendetail tentang ikatan antar molekulnya. Ikatan-ikatan ini yang akhirnya ini akan bisa membentuk yang namanya semikonduktor. Nah, semikonduktor itu ternyata kan ada dua jenis, ada intrinsik ya, secara intrinsik, kemudian ada yang secara ekstrinsik. Nah, di samping itu juga ada yang bisa dilihat dari jenis alirannya. Ya, jadi ada dari alirannya akan memberikan dua jenis, yang mana ada yang membeli aliran elektron bebas, yang satunya aliran Hole. Hole itu artinya ion positif ya, ion positif. Kalau ini ion negatif, yang ini ya, yang elektron bebas ini ion negatif. Ya, saya menyegarkan yang setahun yang lalu kalau nggak salah fisika bahan tentang ion positif, ion negatif. Saya kira ya, saya percaya masih ingat gitu ya tentang ion positif itu apa. Jadi ion atau atom yang kekurangan elektron. Makanya hole itu kan lubang ya, ceritanya di sini hole. Nah, ini nih hole-nya di sini. Kelihatan ya direction saya ya. Semoga terlihat. Ini hole artinya lubang. Ya, ion positif. Baik. Semikonduktor agar mudah dipengaruhi, maka diberilah yang namanya doping. Ya, doping itu atom yang penyertanya. Nah, kenapa demikian? Ya, agar memudahkan dia menjadi apakah semikonduktor tipe N atau semikonduktor tipe P. Kita coba lihat di sini. Nah, di baris di sini semikonduktor itu di golongan golongan 6 ya. Ini silikon, germanium ya. Kemudian donornya ya, atau pengotornya, donor atau pengotor ini di sebelahnya ya, di golongan 7 ataupun di golongan 5. Jadi kalau nanti gandeng sama di golongan 5, dia akan kekurangan elektron. Kalau gandeng dengan golongan 7, dia akan kelebihan elektron. Ya, di sini Anda bisa perhatikan pada tabel periodik ya, di sini akan tampak jelas. Sebenarnya di sini sudah, saya kira di sini ada penjelasannya. Coba Anda baca kembali tentang penjelasan tersebut. Baik. Ya, di semikonduktor ada yang istilahnya arus maju ya, atau forward bias. Nah, di sini. Jadi arus maju itu bagaimana? Nah, arus maju adalah ketika semikonduktor PN ya, semikonduktor PN ini diberi perlakuan rangkaian seperti ini. Rangkaian seperti ini di mana semikonduktor P diberi arus ya, diberi positif ya, yang positif, kemudian N adalah kutub yang negatif. Maka ini yang namanya forward bias, arus maju. Nah, arus maju ini memiliki batas, ya kan? Semikonduktor itu kan ada namanya depletion layer, ya, atau wilayah yang berongga begini ya, artinya tidak tembus. Oke. Nah, di wilayah berongga ini dia memiliki batas. Nah, batasnya ada yang 0,7 volt, ya ini
Ya, ada yang 0,7 volt, ada yang 0,5, tergantung jenis semikonduktor tersebut. Bahan penyampurnya apa? Bahan pengotornya apa ya? Donornya siapa? Ya, jenisnya seperti itu. Ada yang 0,7, ada yang 0,5. Pada konteks kita kali ini kita menggunakan acuan yang 0,7 ya. Dioda secara umum dinyatakan bahwa 0,7 itu depletion layernya. Artinya apa? Ketika diberi tegangan di atas 0,7 ya, di atas 0,7 maka terjadi arus maju. Maka hubungan dari P ke N ini bisa tersambung ya, bisa nyambung ya. Ya bisa tersambung. Baik. Kemudian ada lagi yang namanya arus balik ya, arus balik atau reverse bias. Nah, ini saya coba gambarkan di sini. Jadi reverse bias itu seperti dioda begini ya. Ini yang P, kemudian ini yang N. Nah, hanya saja ini posisinya ini hubungannya yang positif itu dihubungkan ke N ya, dihubungkan ke N sehingga ini terlalu kecil. Iya, sehingga ya. Jadi ini ada yang namanya arus balik. Ya, arus balik. Nah, seberapa kemampuannya, seberapa depletion layer-nya. Nah, ini depletion layer. Nah, ini adalah ruang di mana dia bisa menahan, kemampuan menahannya. Ya, dia mampu menahan seberapa. Dia mampu menahan arus seberapa. Namanya dioda, karakteristik dioda tersebut. Ini punya batasnya. Artinya ini punya batasnya. Kita lihat tergantung di karakteristik kurvanya. Nah, dari kurvanya seperti ini ya. Kurvanya seperti ini. Dioda itu kurvanya di sini aja gambarnya lebih bagus. Oh, ternyata di sini. Nah, oke. Ya, perhatikan kurvanya seperti ini ya. Saya copy aja, saya coret-coret di sini. Nah, ini kurvanya seperti ini ya. Jadi dioda itu memiliki batas, ya batas. Ini arus majunya 0,7. Artinya ketika dia melintasi memenuhi batas 0,7, maka dia akan tersambung, connected. Nah, ini mulai arus diodanya bisa mengalir. Seberapa ini kemampuannya ya. Nah, sementara di sini tegangan tertentu ya, dia ini namanya breakdown ya, kemampuan menahannya ini batasnya sampai seberapa tergantung
dari karakteristik rangkaian, ya, dari karakteristik rangkaian. Ya, dari karakteristik rangkaian ini. Nah, biasanya seperti ini. Nah, kemampuan breakdown-nya. Apabila ini dioda ini speknya tegangannya breakdown kecil, jika kita berikan energi besar, V-nya yang sangat besar, ya, V-nya sangat besar, apa yang terjadi? Yang terjadi ini tembus. Yang terjadi ini tembus, ya, namanya dioda dadal. Nah, ini bisa tembus. Nah, ini bisa tembus demikian, akhirnya arus bisa mengalir. Nah, terjadinya arus balik. Nah, akhirnya bisa mengalir. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Jadi, Anda harus memperhatikan karakteristik masing-masing dioda berbeda ya, gambarnya ini ya. Gambar dari grafiknya ini bisa berbeda-beda tergantung jenisnya. Ada dioda untuk daya, untuk tegangan tinggi juga ada, kemudian untuk tegangan rendah juga ada, ya, juga frekuensi juga mempengaruhi. Frekuensi tinggi, frekuensi rendah juga berbeda. Jadi punya karakteristik yang berbeda-beda. Baik, oke, kita kembali lagi ke materi tadi ya. Saya harus memindah. Ya, kembali lagi, ini saya kira sudah jelas, cukup jelas. Ini reverse artinya tegangan balik. Kemudian ada breakdown, ya, breakdown itu kemampuan menahan. Ya, ini tadi kemampuan menahannya. Ya, jadi arus-arus yang ada di tegangan balik ini ditahan seberapa besar. Oke. Saya kira itu teori semikonduktor, ini bisa dibaca sendiri, kemudian bisa ini level energi ya, yang waktu fisika bahan waktu lalu. Saya masuk ke materi berikutnya tentang dioda semikonduktornya. Baik, ya. Ya, ini ya. Jadi dioda itu beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan. Tapi simbolnya seperti ini, simbolnya dan notasinya seperti ini. Ini seragam, semua seragam. Ada yang namanya anoda, perhatikan ini ada anoda. Kemudian ada juga katoda, ya. Ada katodanya. Ya, Anda perhatikan di sini. Jadi yang namanya arus maju itu ke sini ya, arus maju itu ke sini. Jadi seperti ini. Dioda itu memiliki karakteristik seperti itu. Jadi ketika 0,7 terlewati, ya berarti misalkan 0,8 volt terlewati, maka dia harus mengalir, ya, harus bisa mengalir. Artinya apa? Artinya, nah, misalkan ada pertanyaan waktu interview atau bagaimana begitu ya. Misalkan begini. Nah, seandainya anoda itu 5 volt, kemudian katoda itu 5 volt, apakah harus mengalir? Harus mengalir enggak? Ya, ternyata arus tidak bisa mengalir, ya. Karena apa? Tidak ada selisih, ya, tidak ada selisih. Di sini tidak ada perbedaan. Nah, tapi kalau jika di sini di sini saya turunkan sebesar 4,3 ya. Sebesar 4,3, apa yang terjadi? Nah, arus mengalir. Ya. Jadi intinya berapapun angka di sini, ya, berapapun angkanya di sini, yang jelas harus memiliki selisih 0,7 agar arusnya mengalir, ya, agar arusnya mengalir, ya. Misalkan sekarang saya kasih pertanyaan begini, kalau A sama dengan min 4 volt,
Kemudian katodanya sama dengan main berapa? Main 5 volt. Apakah arus mengalir? Mengalir, Pak. Mengalir, Pak. Mengalir. 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 Bisa mengalir Karena ya? ada selisih, Pak. Tidak, Pak, sepertinya. Iya. Jadi harus selisihnya 0,7 plus loh ya. Ya. Selisihnya berapa? Ini lebih besar mana? Lebih besar anoda Lebih atau besar katoda? anoda. Anoda. Ya, lebih besar anoda. Jadi ini maka lebih besar anoda sehingga arus mengalir. Ya, jadi arus bisa mengalir. Ya, jadi jangan sampai terjebak dengan notasi-notasi negatif, positif. Nah, angkanya ini kan angkanya ya jangan terjebak juga angkanya, tapi juga perhatikan bahwa ada tanda-tanda seperti ini. Baik. Oke, saya kira itu cukup jelas. Tidak, saya kembali lagi. Ya, ini. Nah, tadi kan sudah tadi sudah sempat saya sampaikan tentang kurva karakteristik pada dioda. Nah, dioda itu punya wilayah maju, forward region, ya, arus maju, ya, arus maju itu bisa dikatakan maju. Kenapa? Karena anoda lebih positif. Nah, anoda itu lebih positif daripada katoda, itu namanya arus maju. Sedangkan reverse current atau arus balik, nah ini arus balik ini agak panjang ya, agak besar. Berarti kemampuannya tapi memiliki batas, ada breakdown-nya. Ini ada breakdown, memiliki batas tertentu ya. Ini ada breakdown-nya. Itu arus balik yaitu ketika dioda itu menahan anoda itu lebih negatif. Tadi kalau maju anoda lebih positif. Kalau reverse anoda lebih negatif. Ya, lebih negatif daripada katoda, daripada katoda. Nah, berarti kemampuan menahannya berapa? Ini tergantung pada karakteristik dioda masing-masing dioda. Pada umumnya kita menyebutkan 0,7 volt ya, 0,7 volt untuk keni atau untuk barrier dari dioda. Potensial barriernya. Sebenarnya ini masing-masing dioda itu beda-beda ya, beda-beda. Tapi contohnya ini germanium. Germanium itu 0,3 volt. Ya, Anda bisa perhatikan LED ya, lampu LED ya, itu ada yang kuning, ada yang merah. Itu memiliki batas ya, kemampuan dia di-energize sedikit saja sudah bisa nyala ya. Masing-masing warna itu berbeda ya, antara yang germanium dan silikon. Kemudian ada yang silikon 0,7 ya, silikon itu 0,7. Nah, jadi kita pakai yang 0,7 untuk konteks di sini, untuk konteks dasar elektronika ya. Kenapa? Nah, nanti di perhitungan dioda, ini contoh yang ini saya yakin sudah dibaca bahwa ini forward atau reverse ini. Ya, ini saya yakin sudah tahu bahwa ini forward ya. Jadi positif. Nah, positif anoda lebih positif daripada katoda, maka ini forward. Sementara ya, ini reverse ya. Ya, ini posisinya dibalik ya kan? Ya, jadi yang ini forward, yang ini reverse ya, untuk menahan. Jadi tujuannya apa rangkaian seperti ini? Ya, jadi tujuannya biar seperti polisi lalu lintas ya. Polisi yang mengatur jalan ya. Jadi yang ayo kamu yang boleh dari kiri ke kanan. Nah, dari R1 ke R2 saja.
Tapi kalau kamu nembus ke sini, nah enggak boleh gitu ya. Ada fungsinya sebagai stopper, penahan ya. Nah, nggak boleh lewat sini. Nah, begitu. Jadi fungsinya mengatur arus ya. Arus harus lewatnya dari sini ke sini. Nah, ke sini. Baik. Itu saya kira itu bisa dipahami. Jadi dioda itu 0,7. Nah, ini jika pendekatan dioda ideal. Idealnya grafiknya demikian. Ketika diberi energize maka dia tidak mengalami rugi-rugi. Ya. Tidak mengalami rugi-rugi artinya ya sebesar 0,7 tidak ada, langsung dia akan menyala. Ini idealnya. Jika forward maka dia nyambung, kalau reverse dia terbuka. Oke. Nah, pada kasus ini ya, jadi kalau ideal maka dihitung bagaimana di dioda ini seolah-olah seperti saklar biasa ya. Kalau ideal maka ya 10 volt ini adalah tegangan, hambatannya ini adalah 1 kilo ohm. Tapi nanti kalau pendekatan kedua yaitu dioda ini dianggap tidak ideal, yang tadi ada grafiknya 0,7 volt, maka 10 volt masuk ke sini, ini berkurang jadi 9, berapa? 9,3 ya. Jadi 9,3 itu ada di sini. Nah, arus yang lewat di sini berapa? Berarti V dibagi I kan? 9,3 volt dibagi 1 kilo ohm. Nah, seperti itu. Nah, berbeda kalau ideal. Ideal ya, kalau ideal ini dianggap seperti saklar. Nah, arusnya bagaimana kalau ideal? Ideal dianggap bahwa 10 volt dibagi 1 kilo ohm saja. Berarti kan arusnya lebih besar. Tapi kalau tidak ideal, pendekatan kedua, nah dioda itu memiliki tegangan, itu maka tegangan keni, ya, tegangan keni itu, maka ini terpotong 0,7 volt. Ya, saya kira ini sudah dibaca. Nah, seperti ini untuk pendekatan kedua. Nah, jadi dioda itu seperti saklar yang ada tambahannya, ada tambahan 0,7. Kalau terbuka juga mengkonsumsi 0,7, kalau tertutup juga mengkonsumsi 0,7. Kemudian untuk nah ini contoh ya. Nah, ini tadi sudah saya contohkan. Ini 10 volt masuk ke dioda dikurangi 0,7 dapat 9,3. Arusnya berapa? Ya, V dibagi I. Ya. Maka V dibagi R ya, karena di sini ada R-nya, mencari I ada 9,3 dibagi 1 kilo ohm. Baik. Saya kira itu. Kemudian untuk pendekatan ini sudah sama. Pendekatan ketiga, selain itu dioda itu sebenarnya begini, ada R-nya, miring ya. Kalau tadi grafiknya lurus, artinya berarti dianggap tidak ada hambatan. Tapi kalau ternyata dioda itu juga mengonsumsi arus, yaitu berupa hambatan. Sepertinya waktu kita limited ya. Setelah kita putus ini mungkin bisa bisa dipelajari kembali ya. Nanti kita bisa berkomunikasi lewat WhatsApp kembali, WhatsApp group. Kemudian saya nggak tahu yang bisa mengisi presensi LMS siapa saja, bisa di-unmute. Saya Pak tadi bisa. Cuma Saya terlambat. bisa kayaknya, Pak. Saya bisa, Pak. Oh, ada yang bisa ya? Nah, ini kasus kemarin minggu lalu itu si Raya Yusuf itu tidak bisa. Kemudian hari ini apa lagi ya? Ini beberapa orang tidak bisa presensi ya. Ya, saya anggap ini saya manual saja. Ini saya pikir ada Yusuf, Libertus Arus, Kiki, Sunantria, ya ini hadir. Kemudian tadi ada yang izin perjalanan pulang. Ada siapa namanya tadi?
Samsul. Ya, Samsul juga hari ini tidak bisa presensi. Saya nggak tahu ini sistemnya kenapa di LMS seperti itu gitu ya. Saya belum dapat apa namanya solusi. Coba ditanyakan ke PTI ya, yang tidak bisa beberapa orang mungkin apakah terkait dengan satu hal yang harus di apa? Saya nggak tahu, kemarin sebelumnya bisa kok tidak bisa begitu. Oke, saya buka pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Adakah yang mau ditanyakan dengan kasus ini? Nah, pendekatan dioda ketiga, ini ada R-nya, berarti ditambah R saja ya. Ada R-nya. Jadi R-nya ini ditambah di mana? Nanti R-nya ditambah ke beban. Seperti ini. Nah, jadi R-nya 1 kilo ohm ditambah blok diodanya 0,23. Ini 0,23. Jadi 1000,23 ohm. Nah, begitu ya. Nah, ini contoh untuk apa? Ini contohnya anunya keliru ya. Ini tulisannya 1 kilo ohm, di sini tertulis 10 ohm. Oh, yang di sini sih. Maaf, yang di sini ya. Nah, ini kalau ini lebih kecil, nah ini contoh. Karena RB 0,23, maka sangat kecil dibanding hambatan RL 1 kilo ohm. Nah, kalau ukurannya 1/100-nya, 1/100 R beban, R load ya, RL itu R load, maka ini diabaikan. Ya, maka VL 9,3 sehingga harusnya sama seperti pendekatan kedua. Tetapi kalau ini signifikan, nah jika beban itu RL-nya 10 volt, nah misalkan 10 volt, ini harus dihitung ya. Jika hambatannya itu 10 atau apa hambatannya kecil, itu harus dihitung ya. Baik, itu saya kira tidak ada permasalahan mungkin ya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan yang belum jelas di mananya. Nah, ini Saya Pak mau tanya Pak. Oh, iya silakan. Yang dioda tadi kan yang arus akan lewat yang 0,7 itu loh Pak, kurang jelas Pak. Yang pendekatan dioda ini, betul? Yang harus melewati selisih 0,7 tadi itu Pak. Oh gini, jadi begini, karena dioda itu, ya saya ulang lagi ya. Ini pendekatan pertama, dioda itu grafiknya seperti ini ya. Grafiknya, karakteristik grafiknya seperti ini. Coba perhatikan, tidak ada bergeser ke positif kan ya, tidak ada. Berarti di saat 0 dibuka, maka dia langsung memberi energize. Nah, sama seperti saklar. Ya, sama seperti saklar. Itu kalau dioda ideal. Tapi kenyataan dioda itu tidak ideal. Dia butuh tegangan, ya. Tegangan untuk agar dia bisa tersambung, ya. Coba lihat kembali lagi ke teori semikonduktor, ya kan? Ada namanya depletion layer. Nah, depletion layer ini sebesar 0,7 pada silikon, germanium 0,5. Nah, ini pendekatan kedua. Pendekatan kedua ini lebih realistik, ya, yaitu di mana dioda itu sebenarnya mengkonsumsi 0,7 volt, ya. Ketika diberi 0,7 baru dia bisa nyambung. Ya, ini tersambung. Berarti 0,7 ini 0,7 menyertai pada dioda tersebut. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ketika menghitung. Kalau perhitungan menggunakan pendekatan kedua, ya, maka libatkan 0,7 volt. Ya, ini tegangan sumber P source, ya, P source 10 volt. Seharusnya kalau dia murni seperti saklar, ya kan, ini kan tidak dianggap. Ya benar-benar 10 volt lewat ke sini, 10 volt lewat ke sini. Nah, arus I sama dengan V dibagi R kan.
berarti 10 volt dibagi 1 kilo ohm. Akan tetapi pada pendekatan kedua, dioda ini memakan 0,7 volt, ya kan? Berarti ini masuk ke sini 10 volt, masuk ke dioda dikurangi 0,7. Nah, ada pajaknya. Ya. Jadi memang untuk agar bisa mengalir, maka di si dioda ini minta kontribusi 0,7. Nah, itu kira-kira ilustrasinya begitu. Ya. 0,7 agar dialirkan. Nah, sehingga berapa yang diterima RL, tegangan beban yang diterima 10 volt dikurangi 0,79,3. Ya. Bagaimana? Sudah jelas? Berarti itu cara kerjanya seperti relay gitu Pak ya? Ada kayak kemagnetan itu untuk menghubungkan saklarnya gitu Pak. Jadi terpotong gitu. Iya. Seperti relay. Jadi ini dioda semikonduktor itu dulu pernah saya sampaikan, itu seperti switch elektronik. Dia mengalir kenapa? Karena diberi tegangan yang melewati batasnya 0,7 kalau ini. Ya, dia tidak bisa lewat tegangan. Nah, misalkan dibalik ini dioda ini saya balik ya arahnya yang posisi ini. Arus tidak bisa lewat kenapa? Nah, karena dia ditahan. Kalau dia bisa ditembus berapa? Nah, itu ada karakteristik pada dioda tersebut. Baik, yang lain mungkin ada pertanyaan yang belum jelas. Jadi ada 3 pendekatan ya. Saya ulang lagi, pendekatan ideal yang pertama. Kemudian pendekatan ideal ini berarti dioda itu seperti switch murni. Ya, tidak ada tambahan atau konsumsi dayanya. Kemudian pendekatan kedua berarti dia sebagai switch yang mengonsumsi tegangan sebesar 0,7 volt. Pendekatan ketiga dioda mengonsumsi 0,7 volt dan memiliki hambatan, ya namanya hambatan bulk. Bulk itu apa ya? Ya sama segala sesuatu itu kalau melewatkan pasti memiliki hambatan ya. Sebenarnya begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini gambar rangkuman dari pendekatan dioda. Saya kira cukup jelas sampai di sini. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Silakan. Ini yang pendekatan kedua itu, Pak, yang tadi yang apa? Yang tidak dihitung 10 volt itu maksudnya bagaimana, Pak? Soalnya kurang jelas saya dengar. Yang nggak dihitung dia, coba. Ya, ini ya pendekatan kedua. Aduh, ini bisa diklik. Nah, oke. Ya, halo. Pendekatan kedua itu terlihat ini, ya, coret-coret. Jadi ini yang pertama. Ini yang pertama, pendekatan pertama. Ini pendekatan kedua, ini pendekatan ketiga. Ya, pendekatan pertama kita lihat bahwa ini seperti saklar, ya. Ya saklar itu ya kalau disambungkan ya nyambung, harus ngalir gitu aja ya. Tapi kalau pendekatan kedua dia tidak akan mengalir ya sebelum 0,7 volt ya. Artinya diberi 0,7, artinya kalau melebihi 0,7 berarti dia akan mengalir. Nah, seperti ini. Artinya apa? Ketika 10 volt di sini masuk ke sini ya. Nah, terlihat arah saya ya. Jadi 10 volt di sini terkurangi 0,7 sehingga keluar di sini V-out-nya ya 9,3 gitu.
Ya, cukup jelas di sini? Cukup jelas Pak, cukup. Oke. Cukup Nah, untuk pendekatan ketiga ini selain ada 0,7 juga memiliki air bulk, ya, ada hambatan, dianggap memiliki hambatan. Jadi ini sebenarnya dioda. Ya, jadi seperti ini, satu kelompok ini namanya dioda. Ada V-nya, ada R-nya. Nah, begitu. Sehingga tegangan keluarannya berubah, yang aslinya 10 volt itu menjadi 9,28. Kalau yang di pendekatan kedua kan 9,3. Ya. Ini. Nah, di pendekatan ketiga itu menjadi 9,28. Ya. Jadi berbeda. Jadi tergantung permintaan dari analisis Anda. Analisisnya ini yang biasanya digunakan, analisisnya pendekatan ketiga. Nanti kalau merancang sebuah rangkaian, nah, Anda harus memperhatikan bahwa di sana ada 0,7 volt, kemudian ada hambatannya. Ya, Anda harus memasukkan karakteristik tersebut pada sebuah rangkaian. Meskipun ini selisihnya sedikit ya, tetapi sangat signifikan. Ya, ini sangat signifikan ketika Anda membuat rangkaian elektronik. Jadi perhitungannya sampai 0,0 sekian volt itu masih diperhitungkan, mempengaruhi kinerja dari sebuah rangkaian. Bagaimana? Itu tadi kan saudara Hairul ya yang tanya ya kalau nggak salah. Bukan selalu. Saudara Luis, Pak. Oh, Luis. Ya. Oke. Ya, Pak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Untuk sementara belum, Pak. Belum ya. Saya kira itu nanti ini sudah, saya nggak tahu, ini katanya dari ada limited. Kalau yang minggu lalu saya sukses bisa di perkuliahan satunya fisika bahan, saya bisa 2 jam lancar, 2 jam setengah. Nah, ini tadi ada yang belum hadir ya, nanti kalau nggak salah ini direkam kalau nggak salah ya. Semoga bisa dimanfaatkan teman-teman yang lain yang belum bisa hadir, bisa dipelajari penjelasan saya, diulang kembali. Jika ada pertanyaan silahkan berikan komentar pada menit keberapa yang mau ditanyakan sehingga saya bisa memberikan penjelasan lebih pendekatan lain ya, penjelasan mungkin kalau lewat analogi-analogi yang lebih mudah dipahami. Saya kira itu pertemuan kita hari ini ya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang salah saya sampaikan. Kemudian absen untuk minggu ini mungkin sementara saya catat secara manual, mengingat ada beberapa masalah di learning module system, sehingga yang bisa absen ya tetap absen ya, yang bisa absen tetap absen. Nanti kan di sana ada tandanya, saya bisa mengetahui ada beberapa yang ada tanda tanya begitu karena mahasiswa sebenarnya sudah sebelumnya login atau bagaimana. Baik. Iya, Pak. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan? Berarti minggu depan tetap jam segini ya, Pak ya? Silakan. Kalau mau tetap online, saya sebenarnya ya enak ngajar langsung aja. Sebenarnya saya enaknya ngajar langsung seperti ini, sama seperti perkuliahan di kelas begitu. Cuma saya juga menyadari ada beberapa saudara-saudara kita yang ya lokasi ya
kesibukan dan macam-macam. Iya, Pak. Sama seperti yang di kelas fisika bahan itu yang Pak saya masih ada di laut. Oh ya, kita coba minggu depan, kira-kira minggu depan sudah di dekat daerah Madura apa ya, pokoknya yang dapat sinyal banyak, kira-kira bisa nggak? Oh ya sudah, bisa. Jadi saya compromise, artinya bisa dikompromi sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan ya sebaik-baiknya ya, dengan melihat saudara-saudara kita yang mungkin sinyalnya lemah ya, mungkin ada aktivitas, Pak kalau pagi saya harus, ya kayak kemarin itu ada yang mahasiswa di fisika bahan, saya masih ada di laut Pak. Oh baik-baik, kita sesuaikan. Gitu. Kalau Ya. saya Pak, mohon maaf, kadang jaringan di sini soalnya dia hilang-hilang Pak. Jadi kalau saya keluar gitu dari Zoom, dimohon dimaklumi Pak ya. Oke. Soalnya jaringan di tempat saya ini kadang dia nge-lag dia. Ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti Iya, kita Pak. kesepakati aja ya di grup WA. Iya, Pak. Jadi ini kan sebenarnya solidaritas, artinya kita juga menyadari teman-teman kita. Kalau paket, saya menurut informasi paket data, saya kira ya saya berharap mahasiswa sudah dapat paket data dari kementerian juga. Kemudian untuk yang jaringan ini tidak bisa dibohongi, ya bisa jadi kesulitan ya. Iya, Pak. Silakan kalau mau ngajak Zoom pagi subuh juga saya ya welcome juga. Saya sebisa mungkin kita bisa kesepakati ya, ayo mari kita sama-sama maju bersama ya. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Jadi untuk jadwal minggu depan masih menyesuaikan Pak ya? Belum ada kepastian gitu. Belum. Silakan dikomunikasikan lewat grup WA. Cuma kalau materi tetap bisa Anda akses ya, materi-materi bisa akses di LMS ya. Artinya sebelum kita perkuliah gini kan sudah tahu dulu, sudah baca-baca dulu, sudah mencari informasi, kemudian berkaitan dengan materi kalau nggak salah sudah sampai bab 4 ya. Sudah diambil di LMS. Di rangkaian Dioda ya, aplikasi Dioda kalau nggak seingat Iya saya. Pak, sampai 4 rangkaian dioda dasar elektronika. Iya. Ya, mohon dipelajari dulu, dipahami. Nah, kalau ada pertanyaan silakan gunakan grup WA untuk sewaktu-waktu bisa kita bisa berdiskusi. Oke, saya kira cukup sekian ya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Makasih, Pak.